Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Ayo. Udah deh, dari Diana dulu. Gimana nih kabarnya? Sedikit tidak enak badan, Bu. Wah, tidak enak badan. Tapi tetap semangat ya. Harus dong, semangat dong. Violin? Gimana kabarnya? Masih sedikit ngantuk, Bu. Waduh, ngantuk. Tapi harus tetap semangat ya. Semangat dong, Bu. Oke. Untuk sebelumnya nih, aturan pembelajarannya ya, kita harus tadi hadir tepat waktu ya semuanya ya. Terus wajib on cam. Kalau nggak terkendala sinyal, nggak apa-apa kalau misalkan sinyalnya buruk, nggak usah dipaksain. Sebelumnya tuh kita berdoa dulu juga nih. Ayo anak-anak, siapa yang mau memimpin doa pagi hari ini? Saya, Bu. Saya ya. Ya, siapa nih? Oh ya, saya ya, Bu. Boleh. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih, Violin. Sebelumnya juga kita harus rename dulu. Nanti ketentuannya itu nomor absen spasi namanya. Kemudian, anak-anak juga harus aktif dalam pembelajaran. Terus yang keenam, Ibu juga akan mengambil poin penilaian. Yang pertama nanti aktif tanya jawab. Yang kedua, tugas berkelompok. Yang ketiga, kuisis. Nah, Ibu punya suatu video nih. Nanti anak-anak, hikmah apa sih yang dapat dipelajari dari menonton video ini? Sebelumnya, apa suaranya terdengar? Maaf, Ibu, untuk suaranya belum terdengar. Coba sekali lagi ya. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti.
Bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil? Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama. Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar. Nah, sekarang sebelum Ibu tunjuk deh, siapa yang mau nunjuk diri? Hikmah apa sih yang dipelajari dari video ini? Saya, Esther Bu. mencoba menjawab, Bu. Ya, Esther. Mencari solusi dengan cara yang berbeda. Oke. Terus tadi sepertinya Dina ya? Gimana nih Dina? Iya, Bu. Kalau hikmah yang saya dapat itu berjuang terus, Bu, tanpa putus asa gitu, Bu. Oke, ada lagi yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu, ingin mencoba menjawab. Oke, boleh Violin. Jadi, selain kerja keras, kita juga harus cerdas dalam melakukan segala sesuatu. Jadi, kerja keras dan kerja cerdas itu harus seimbang, begitu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Wah, bagus banget nih anak-anak. Sebelum Ibu tunjuk aja udah bagus nih kalian udah menunjuk diri sendiri. Jadi hikmah yang dapat kita pelajari dari Violin, Esther, Dina, itu benar ya teman-teman. Jadi ya, kita harus evaluasi diri sendiri, apa yang menyebabkan kegagalan. Jadi kita bisa maju nih. Kemudian kita harus belajar mengetahui sumber masalah, sehingga kita bisa belajar dari kegagalan itu. Kemudian mencari solusi dengan cara yang berbeda. Kemudian yang keempat, benar kata Violin tadi, kerja keras itu perlu, tapi kita harus mengimbanginya dengan cara kerja cerdas, gitu ya anak-anak. Oke, kemarin kan kita udah belajar himpunan, konsep himpunan, penyajian himpunan, dan lain-lain ya. Nah, kali ini kita akan belajar kardinalitas himpunan dan juga himpunan bagian. Sebelum kita masuk materi, Ibu punya nih percakapan antara anak-anak. Yang pertama, di siang hari, yang terik, Dimas meminta teman-temannya untuk ke rumahnya sebelum bermain untuk membicarakan sesuatu. Kemudian, salah satu temannya Dimas, 3 orang temannya Dimas pergi ke rumahnya Dimas. Kemudian mereka masuk ke rumahnya Dimas. Kemudian Dimas ini kan tadi ngajak, berarti dia mau ngomong sesuatu. Apa sih yang diomong sama Dimas? Nah, yang diomongkan Dimas adalah sebelum memilih ekstrakurikuler yang bakalan diikuti, hampir semua orang itu di kelas udah didata. Kemudian, ada temannya Dimas yang masih bingung ekstrakurikuler apa sih yang nanti bakalan mereka ikuti. Kemudian ada ekstrakurikuler voli, vokal, musik, tari, pramuka.
PMR, basket, komputer. Nah, mereka harus memilih sesuai minat yang mereka sukai. Berapa orang sudah memilih ekstrakurikuler pramuka dari kelasnya Dimas? Kemudian ada 18 orang. Dari 18 orang itu bertambah 2 orang teman Dimas. Yang berarti yang mengikuti ekstrakurikuler menjadi 20 orang. Kemudian teman Dimas nih bilang, berarti kardinalitas dari himpunan siswa kelas 7A yang ikut ekstrakurikuler pramuka adalah 20. Kemudian temannya Dimas bilang, kardinalitas. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita dapat menyimpulkan. Apa yang disimpulkan nih? Yolin. Saya Oh, Diana. Gimana, Diana? Saya mau mencoba ya, Bu. Tujuan yang pertama itu menyimpulkan pengertian dari kardinalitas himpunan, Bu. Oke. Yang kedua, akan menyatakan banyaknya apa nih, teman-teman, yang nanti akan kita nyatakan? Banyaknya apa ya? Violin? Banyaknya kardinalitas himpunan secara tepat ya, Bu. Oke, benar sekali. Yang ketiga, mengidentifikasi. Apa ya yang nanti akan kita mengidentifikasinya, Dina? Dan bukan himpunan bagian. Oke. Dan yang terakhir kita nanti akan menyelesaikan. Apa ya yang kita akan selesaikan, Esther? Suara saya terdengar. Terdengar. Ya, terdengar. Sepertinya Esther ada gangguan jaringan, Bu. Oh iya. Berarti Diana bisa melanjutkan. Apa sih nanti yang akan kita selesaikan? Bisa, Bu. Jadi, yang akan kita selesaikan atau masalah yang akan kita pecahkan itu berkaitan dengan kardinalitas dan himpunan bagian, Bu. Oke, bagus ya semuanya. Jadi, dari percakapan yang tadi, anak-anak, apa sih itu kardinalitas himpunan? Ada yang mau menjawab? Violin, Dina, Diana? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Iya, silakan Violin. Jadi, kardinalitas itu himpunan yang menyatakan banyaknya suatu anggota. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi kardinalitas himpunan itu bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Nah, caranya menentukan kardinalis itu, kita tinggal menghitung anggota himpunan tersebut. Ini ada contoh soal 1. Contoh soal 1, kan kemarin kita udah belajar diagram Venn, kemudian penyajian himpunan, kita udah belajar anggota himpunan. Dina bisa bantu Ibu menyebutkan anggota himpunan dari A. Terus kemudian menyebutkan anggota himpunan dari B, kemudian himpunan anggota dari himpunan semesta. Baik, Bu. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar. Untuk anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk anggota bilangan B itu ada 2, 5, 6, 7. Sedangkan untuk anggota himpunan semesta itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, Bu. Oke. Jadi kardinalitas himpunan, kalau dari pengertian tadi, kardinalitas himpunan dari A itu berapa, Dina?
Sepertinya Dina kendala sinyal, Bu. Iya, benar sekali. Diana bisa bantu menjawab kardinalitas himpunan dari A, kemudian kardinalitas himpunan dari B, dan juga kardinalitas himpunan dari S. Kardinalitas dari himpunan A itu ada 5 yang terdiri dari anggota himpunannya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk kardinalitas himpunan B itu ada 4, terdiri dari 2, himpunan dari 2, 5, 6, 7. Sedangkan untuk kardinalitas dari himpunan semesta itu ada 9, Bu. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, Bu. Oke, baik. Betul sekali ya, Diana. Wah, pintar sekali nih Diana nih. Kemudian kita masuk ke himpunan bagian. Himpunan bagian itu, atau subset ya, himpunan bagian itu himpunan yang semua anggotanya ada di dalam himpunan lainnya. Jadi misalkan himpunan A merupakan himpunan B jika setiap himpunan A juga di himpunan B. Nah, ini bisa dinotasikan sebagai A subset B atau B superset dari A. Kemudian ini ada contoh soal nih. Himpunan A-nya itu kan himpunan B-nya sebelumnya, himpunan B-nya kan 1, 2, 3. Kemudian himpunan A berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan C-nya ada 7, 8. Kemudian himpunan semestanya berarti dari 1 sampai 10. Nah, dari sini himpunan B ini itu kan bagian dari himpunan A. Karena apa? Karena di setiap himpunan B ini juga ada di himpunan A. Kemudian ya himpunan C nih. Apakah himpunan C itu juga himpunan C itu subset dari himpunan A, Violin? Bukan ya, Bu. Kenapa Violin kalau bukan? Ya, karena himpunan C itu setiap anggota bilangannya itu tidak dinotasikan juga di dalam himpunan A, begitu, Bu. Oke, benar sekali ya. Apakah himpunan A, B, dan C ini adalah himpunan bagian dari himpunan semesta? Ada yang mau menjawab? Saya ya, Bu. Boleh, Diana? Iya, bagian dari himpunan semesta, Bu. Karena himpunan A, B, dan C berada di dalam himpunan semesta, Bu. Oke, benar sekali ya. Nih, B merupakan himpunan bagian dari A, karena himpunan B juga dari himpunan A, seperti yang Ibu tadi bilang. Kemudian, B merupakan himpunan bagian dari C, himpunan bagian dari C, karena setiap himpunan B bukan merupakan himpunan anggota di C, sehingga B bukan dari superset dari C. Kemudian yang C bukan merupakan himpunan bagian dari A, karena setiap C bukan anggota dari himpunan A, gitu ya. Kemudian masuk ke contoh soal yang kedua. Ditentukan suatu himpunan P adalah X, di mana X kurang dari 10. X-nya itu adalah bilangan bulat positif. Tentukan kardinalitas himpunan P. Kira-kira siapa nih yang mau jawab? Violin, Bu, Saya yang mau menjawab. coba, Bu. Oke, siapa nih? Kayaknya Esther ya. Esther, boleh nih. Silakan menjawab. Pertama-tama menentukan anggotanya, Bu. Anggota himpunan P, 1, 2, 3, 4. Jadi,
kardinalitas dari himpunan P adalah 9, Bu. Oke, benar sekali ya. Wah, anak-anak ini memang pintar sekali nih. Kemudian ini ayo berlatih. Jadi nanti ini ada tugas. Ini kan ada diagram Venn. Berdasarkan diagram Venn di atas, tulislah informasi yang kalian dapatkan dan berikan kesimpulan mengenai gambar tersebut. Tugas diskusinya ini berdurasi 30 menit ya. Nanti Ibu akan bagi di breakout Zoom. Kemudian satu kelompok ini terdiri dari 2 orang. Kemudian presentasikan lisan saja di diskusi Zoom yang berlangsung. Sebelum dikumpulkan di Google Classroom, sebelum dipresentasikan secara langsung, Ibu minta kalian menulisnya di kertas, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Seperti itu ya. Ada yang ingin bertanya? Halo anak-anak. Iya, Bu. Udah sampai mana ini? Ini Bu lagi menentukan anggota himpunan B, Bu. Masih ada beberapa hal yang masih dibingungkan, Bu. Oh iya. Lanjutkan diskusinya dulu ya. Nanti sekitar 20 menit lagi, nanti kembali ke room utama ya. Baik, Bu. Oke anak-anak, udah ada di sini semua ya? Udah kembali ke room utama ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, sesuai kesepakatan tadi, kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi Zoom yang berlangsung. Nah, di sini Ibu akan nunjuk nih. Harusnya udah siap semua nih ya. Ibu akan menunjuk violin deh buat perwakilan kelompoknya. Baik, Bu. Jadi, setelah tadi saya mengerjakan bersama dengan Diana, kami mendapatkan kesimpulan bahwa anggota himpunan A itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Kemudian anggota himpunan B yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian untuk himpunan semestanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka untuk jumlah dari anggota A yaitu 4. Jumlah anggota B itu 5. Kemudian jumlah dari himpunan semestanya itu ada 10. Nah, seperti itu, Bu. Oke, kemudian ada lagi nggak nih kesimpulan yang lain? Sedikit kurang setuju, Bu, dari pendapat violin, Bu. Oh iya, Esther punya pendapat lain ya berarti ya. Gimana Esther? Untuk jumlah himpunan B-nya, Bu, bukan 5. Di situ ada 9, Bu. Oh iya, mana aja nih Esther? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bu. Jadi jumlah kardinalitasnya ada 9, Bu. Iya, terus ada lagi nggak nih Esther? Saya, Bu, ada, Bu. Oh iya, gimana Dina? Karena di setiap anggota himpunan A juga di himpunan B, maka A disebut subset B, Bu. Oke, benar sekali ya. Wah, pintar sekali nih anak-anak nih. Benar sekali ya, dari informasi tadi itu kan himpunan A-nya 2, 4, 6, 8. Kemudian himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan semestanya dari 1 sampai 10. Jadi kesimpulannya itu kan kardinalitas himpunan A ini ada 4, himpunan B ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jadi ada 9. Kemudian ya himpunan semesta atau himpunan S itu ada 10. Nah, karena di setiap anggota himpunan ini, himpunan A ini ada di himpunan B, maka himpunan A merupakan
himpunan bagian dari himpunan B. Kemudian, karena setiap anggota himpunan A dan anggota himpunan B ini berada di himpunan S atau semesta, maka himpunan A dan himpunan B merupakan subset dari semesta. Gitu ya anak-anak? Bu, kurang setuju Bu dengan PowerPoint-nya. Di situ kardinalitas B-nya kok 5, Bu, bukan 9. Oh iya, benar sekali ya. Wah, benar sekali nih Esther bisa mengoreksi. Berarti dari himpunan B ini kardinalitas himpunannya ada 9 ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke, selanjutnya di sini ada buku kuis nih, anak-anak. Kayaknya menarik ya. Ini anak-anak bisa mencoba kuisis ini. Di sana ada beberapa latihan soal terkait kardinalitas himpunan dan juga himpunan bagian. Kemudian kita masuk ke ketercapaian tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama tadi kita udah ngapain nih, Violin? Dari percakapan nih, dari percakapan tadi. Tadi kita sudah menyimpulkan pengertian kardinalitas berdasarkan gambar tadi itu ya Bu, atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, benar. Betul sekali. Yang kedua, kita menyatakan apa ya tadi? Dari contoh-contoh soal 1, contoh soal kedua. Siapa nih yang mau? Saya ya, Bu. Oke, Diana. Tadi itu kita sudah menyatakan banyaknya kardinalitas himpunan yang ada di beberapa soal yang diberikan sama Ibu. Oke, benar sekali ya. Kemudian yang ketiga, apa ini? Dari yang himpunan bagian. Saya, Bu. Identifikasi, Bu. Siapa ini? Dina Fester ini tadi ya. Bersamaan, Bu. Jadi Dina aja dulu, Bu. Oh iya. Kita mengidentifikasi bukan himpunan bagian dan himpunan bagian, Bu. Iya, benar sekali ya. Kemudian yang terakhir, ngapain ya? Tadi menyelesaikan apa ya? Kita menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kardinalitas himpunan, Bu, dan himpunan bagian. Ya, benar sekali ya. Berarti ketercapaian tujuan pembelajaran kita gimana ini? Udah tercapai apa belum? Sudah tercapai semua, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke menti. Nah, di sini nanti Ibu punya Ibu saling link di chat Zoom ya. Gimana sih perasaan kalian pembelajaran hari ini? Nanti bisa diekspresikan 1 atau 2 kalimat juga boleh. Bu, share dulu ya. Baik, Bu. Oke. Kodenya pakai 46437918. Menjawab soal menyenangkan tapi kecewa. Siapa nih ya yang kecewa ya? Oh, karena seru. Menjawab soal tidak membosankan. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih ya sudah mengungkapkan perasaan kalian pembelajaran hari ini melalui www.menti.com. Oke, masuk ke slide terakhir. Terima kasih tentang pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Oh iya, Ibu punya satu tugas selanjutnya nih. Menonton video di link YouTube ini ya. Nanti Ibu kasih ke grup chat WA. Itu ya, Nana. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang bersedia menutup dengan doa? Saya ya, Bu. Saya, Bu. Oke. Berdoa mulai. Selesai.